pikiran Kasih satu itu ada dua ini. empati, menghargai dan hubungan manusia. Maksudnya di sini bagaimana anak itu ketika mendapatkan pelajaran dia dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di lingkungan. Kemudian olah hati dapat dilakukan dengan mengasah kepekaan batin dan budi pekerti dan menanamkan nilai moral dan spiritual. Olah hati itu kan banyak kegiatannya. Ketika teman murid kita sakit di kelas, kita bertanya, itu kan membentuk nilai kepekaan kepada sesama teman. Kemudian selanjutnya olahraga, menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan kekuatan tubuh dan membentuk karakter dengan kegiatan jasmani. Ketika murid kita sehat dan kita sehat, maka kita dapat melakukan proses belajar dengan nyaman. Kalau kita sakit kan otomatis ketika siswa kita sakit, ngantuk, kemudian lemas, kita bingung gitu, maksudnya anak ini sedang apa. Nah, itu bisa dilakukan dijalankan dari olahraga tadi. Itu mungkin. Selanjutnya ada pengalaman belajar di mana yang ada 3 yaitu memahami, mengaplikasi dan refleksi. Memahami itu termasuk kita sebagai guru untuk mengasih edukasi terhadap murid. Kita tidak mengejar materi Ibu Bapak. Kita tidak mengejar materinya harus ini itu biar muridnya paham apa yang kita sampaikan ya Ibu Bapak. Dan selanjutnya mengaplikasikan tentang apa yang kita sudah ajarkan. Misalnya kita menggunakan media apa yang saya Canva atau dengan membuat media yang bagus, cantik-cantik, itu kan membuat murid ini merasa tertarik untuk melakukan pembelajaran selama proses pengajian itu. Selanjutnya refleksi. Jadi semua murid itu harus diharapkan untuk bisa mengasih feedback apa aja yang kurangnya, misalnya pembelajaran kita hari ini seperti apa, masukannya seperti apa, biar kita sebagai guru tahu apa yang perlu kita perbaiki dari pembelajaran itu. Selanjutnya adalah 8 dimensi kebiasaan. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan, kemudian kewarganegaraan, penanganan kritis, kemudian kreativitas, kolaborasi, kemudian kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Kalau yang 8 ini sudah kita bisa jalankan dengan baik, insya Allah itu proses pembelajaran di kelas bisa bermakna, menyenangkan, ya, dan relevan dari kehidupan. Oke, lanjut Pak. Yang PM ada praktek pedagogis, beberapa yang harus tentang pendidikan di dalam kelas, kemudian lingkungan pembelajaran harus nyaman, aman, supaya proses pembelajaran berjalan lancar. Kemudian pembicaraan pembelajaran itu bisa dari guru ke sesama guru, dengan guru mata pelajaran, dengan guru mata pelajaran lain, supaya materinya itu bersaing integrasi dengan mampu lain. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan digital. Digitalisasi ini pasti sangat membantu dalam menggunakan mudah bisa membuat belajar menjadi lengkap. Dan tadi kertasnya Pak. Ya, untuk yang pemaparan kedua itu strategi konflik mewujudkan dimensi kelulusan. Kami mendapatkan tema tentang keimanan dan ketakwaan. Yang pertama di sini kami secara garis besar itu kami kelompokkan menjadi kegiatannya ada di dalam kelas dan di luar kelas berkenaan dengan keimanan dan ketakwaan. Itu di dalam kelas siswa dibiasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Berikutnya adalah mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai toleransi. Jadi tidak ada perbedaan agama, apalagi hubungan dengan dengan keimanan dan ketakwaan seseorang. Kemudian membiasakan sifat jujur, disiplin,
dan tanggung jawab. Nah ini hubungannya anak-anak dalam proses belajar ataupun ulangan mungkin itu harus percaya diri, jujur dengan dirinya sendiri. Kemudian saling menyapa dan Jadi memberi kameramen. salam saat bertemu Jadi kameramen. dengan temannya itu di dalam kelas. Kalau Oh, si mau adik, kelas juga memberi si adik salam. itu Ya, lomba dibiasakan seperti itu. menyiapkan snacknya buat temannya satu kelas. Makanya tadi antar ke sekolah, antar anaknya cek lomba Untuk di yang di sana. luar kelas memberi ruang bagi murid Lomba untuk senam. bekerja beribadah sesuai Kasihan, keyakinan. tak ada yang dampingi. Karena ini saya kurang paham yang non Islam, biasanya kan yang Islam itu ada 5 waktu sholat. Jadi kita memberi kesempatan kepada warga yang Muslim untuk beribadah di lingkungan sekolah. Karena saya kurang paham ya Bu, ya mohon maaf untuk yang non Muslim apabila hendak beribadah di 3 jam pelajaran itu seperti apa. Jadi saya hanya memberi contoh yang Muslim. Kemudian yang kedua mengadakan kegiatan keagamaan rutin, misalnya lagi-lagi salat duha dan gemah ini yang udah lagi dijalankan sama pihak kemudian memberi kesempatan untuk memperingati hari keagamaan masing-masing. Nah, ini kalau yang ini mutlak ke semua pemeluk agama yang berbeda. Jadi kita nggak boleh larang satu siswa, dua siswa untuk memperingati hari keagamaannya. Kemudian yang terakhir memberi salam, ini sama seperti yang dalam kelas, cuma saya ini kan pernah pergi di luar kelas, memberi salam dan saling menyapa ketika bertemu di luar kelas. Kesadaran itu. Baik itu Bapak Ibu silahkan diberi feedbacknya. Mungkin ada masukan yang bisa kita lakukan sama-sama. Memberikan masukan, saya tidak memberikan kritik atau maksudnya saya ingin kelompok jodoh bisa kasih. Saya pribadi ini ingin tahu, kalau tadi kan dari beberapa penjelasan itu kita kalau saya tangkap ya itu bisa kita aplikasikan terhadap siswa kita yang dalam bahasa apa ya bisa dikatakan siswa yang baik-baik normal gitu ya. Dan yang mau saya tanyakan ketika nih seandainya kita punya ABK, bagaimana cara sharing nih Bu ya? Jadi bagaimana kira-kira dari kelompok kalau anak kita ABK, kita mendapatkan yang tadi sebelum itu seperti apa Bu contohnya? Oke, mungkin saya sedikit menjawab kalau masalah karena kita tahu sendiri ya Bu, ABK itu mohon maaf yang otomatis yang pertama kita lakukan adalah kebiasaan yang berulang-ulang. Meskipun mohon maaf misalnya memorinya dia tidak seperti yang lain, tapi ketika kita melakukan pembelajaran berulang atau pengetahuan berulang kepada siswa yang ABK tadi, maka sedikit banyak akan masuk dalam pemahaman pemikirannya, pemikiran memorinya dia. Tapi tidak, yang pasti tidak bisa disamakan. Ya, jadi karena pasti akan berbeda capaiannya. Ini kan secara umum ya Bu ya. Saya nggak di sekolah-sekolah Bapak atau Ibu ada anak yang ABK, gimana caranya ini maksudnya saya punya siswa nih Bapak Ibu ya. Itu gimana sih Bu? Ini apalagi seperti yang kita menerapkan ini kan di dalam kelas, di luar kelas untuk fokus kepada ketakwaannya itu. Nah untuk anak ABK itu kira-kira spesifiknya kita ajak apa? Kita kenalkan apa? Kebunnya luas. Ya, kalau Kebunnya luas. misalnya dari sini, Kebunnya luas. misalnya berdoa, Ya, berdoa mamanya. dia kalau berdoa ini Bu ya, pengalaman saya maksudnya, Iya. kita harus face to face Bu, sendiri, dia kayak privat. Karena kalau digabung dengan yang lain otomatis dia tidak akan memorinya tidak akan menerima. Karena kan ada misalnya anak-anak anak-anak ABK itu ketika berisik maka dia akan tantrum. Nah, jadi salah satu langkahnya itu privat Bu, maksudnya antara siswa dengan guru saja. Dan itu bisa dia melakukan Bisa. Kalau privat bisa. Ya, kalau seandainya ada. Ya. Terima kasih Bu. Ada lagi? Mungkin ada sharing ya Bu. Oke. Ya demikian 1 jam. paparan dari kelompok kami. Siapa kita? Joyful. Terima kasih.